أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pemirsa Harmoni Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berganti siang menjadi malam, hari, bulan, tahun, menyebabkan kita harus terus mengalami perubahan. Di dalam sebuah syair ada yang menyebut juga
sebagai hadis. Katanya orang mukmin itu kalau hari ini lebih jelek dari hari semalam maka dia rugi. Kalau hari ini sama saja seperti hari semalam maka dia dianggap masih tumpur. Tapi kalau hari ini sudah lebih baik dari hari semalam maka itulah keberuntungan seorang mukmin. Maka orientasinya adalah hal-hal yang sifatnya ubudiyah. Ubudiyah itu adalah cara seorang mukmin, seorang muslim bagaimana membentuk waktu demi waktu yang dia lewati. Pertama, kalau interaksinya tentang urusan dunia, maka tidak lepas dari niat yang soleh, niat yang baik, niat yang benar, ditujukan kepada Allah. Kalau dia bekerja, maka dia berharap kepada Allah kiranya pekerjaan yang dia lakukan itu, selain dari menghasilkan rezeki, harta, tapi juga memberi manfaat kepada dirinya, kepada keluarganya dan orang banyak. Yang kedua, kalau dia seorang pelajar, sedang bersekolah, maka dia berdoa bahwa semua ikhtiar ilmu dan belajar yang dia lewati atas kesabaran yang dia miliki diberikan Allah manfaat kepada dirinya dengan manfaat yang tinggi dan luas. Yang ketiga, kalau dia ini adalah orang yang memang terus berinteraksi dalam kehidupan sosialnya, maka dia berdoa kepada Allah kiranya semua yang dia kerjakan itu selain dari memberi manfaat dan kontribusi juga menjadi syiar kepada banyak orang untuk taat kepada Allah dan menjauhi perintah Allah. Maka oleh karena itu, pemirsa Harmoni Ramadan, di Ramadan ini marilah kita terus berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hajat yang tinggi agar kiranya diberikan Allah kita kemampuan yang kuat untuk melewati setiap detik waktu kehidupan kita adalah sesuatu yang manfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Di dalam Al-Quran ada Allah menyebut begini, Man zallazi yuqridullaha qardon hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Allah mengatakan siapa yang mau kasih Allah pinjaman. Jadi seolah-olah narasi yang dibentuk itu adalah Allah mencari sukarelawan siapa yang ingin meminjamkan Allah. Qardon hasanan, dengan pinjaman yang hasan. Hasan itu baik, nilainya baik, caranya baik, outputnya baik, kontribusinya baik. Hasanan. Kalau kita meminjamkan sesuatu kepada orang misalnya, tapi menzalimi hak orang lain, berarti itu bukan pinjaman yang hasanan. Yang Allah sebut adalah qardon hasanan. Lalu apa hasilnya? Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Nanti kalau engkau kasih Allah pinjaman, walaupun nanti kita akan lihat redaksi ayat ini, ya kalau engkau sudah kasih Allah pinjaman yang baik tadi, nanti Allah akan balas dengan ad'afan katsira. Katsira itu banyak. Kalau kita mau bayar sesuatu di supermarket, kita akan ke kasir. Kasir itu banyak secara kuantitatif. Maka kalau orang berharap hari ini dia bersedekah misalnya 10.000, lalu dia berharap kiranya Allah meluaskan rezekinya dengan jumlah, maka bukan tidak mungkin Allah beri itu. Karena Allah sebut fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Karena Allah yang menyempitkan, Allah yang melapangkan, dan hanya kepada Allah kita semua ini akan roji. Roji itu kembali. Semua hasil akan diaudit dengan audit yang paling selektif oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik audit terhadap mutu daripada rezeki, audit kualitas daripada rezeki, sampai daripada kuantitas yang kita punya. Pemirsa Harmoni Ramadan yang dirahmati Allah, maka oleh karena itu dari sinilah kita belajar sebenarnya interaksi yang paling tinggi tentang sedekah itu apa. Bahkan ada dalam satu kitab disebut katanya begini ya. Untuk urusan amal soleh, ibadah yang paling sulit itu adalah sedekah. Kalau untuk amal ritual yang paling sulit itu salah satunya katanya adalah puasa. Karena puasa itu berhubungan dengan pertarungan yang tinggi antara orang yang makan dan minum. Kita berhajat padanya, kita membutuhkan, orang melakukannya, tapi kita tidak. Maka puasa itu sulit secara ritual.
Tapi pada amal sosial atau amal soleh, maka yang sulit itu sebenarnya sedekah. Sedekah, infak, berbagi. Kenapa dibilang sulit? Karena memang dia berhubungan dengan semua yang kita miliki. Kita ini manusia sangat tinggi hajat kepemilikan kita. Kadang-kadang akal teknis kita itu menyebutkan seperti ini. Capek saya carinya, bekerja siang malam saya untuk mendapatkan harta ini. Kenapa harus cuma-cuma saya memberikan kepada orang lain? Kenapa orang lain tidak bekerja sama seperti saya untuk mendapatkan hal yang sama? Kadang-kadang pertanyaan dan statement-statement seperti ini membentuk nalar dalam kepala kita, sehingganya kita ini kelihatan pelit pada tempat yang harusnya kita bisa mudah pada urusan itu. Maka oleh karena itu sangat gembira ya, orang-orang yang mampu di tengah akal teknis yang dia punya tadi itu, dia mampu bersedekah dan berbagi. Di tengah kesulitan dirinya, mungkin dia punya rezeki yang pas-pasan saja, tapi dia masih menyisihkan harta dan rezekinya untuk berbagi kepada orang yang membutuhkan. Kadang-kadang kita melihat dua definisi. Ada orang miskin, ada orang fakir. Apa bedanya? Orang miskin itu kalau konteksnya makan dan makanan, maka orang miskin itu belum makan sehingga dia lapar. Tapi kalau orang fakir itu, dia adalah orang yang rindu makan. Inilah bedanya. Maka ketika kita ketemu sama orang yang miskin, mungkin hari ini dia belum makan, tapi semalam dia makan. Tapi ketemu kita dengan orang fakir, mungkin 5 hari berturut-turut dia belum makan. Dia hanya kalau lapar minum air, melewati daripada rasa laparnya, memberi makanan pada orang yang sangat lapar. Memberi minum pada saat orang yang sangat haus. Memberi uang pada saat orang yang sangat berkebutuhan pada uang tersebut atau apapun jenisnya. Pada saat itu dia bersyukur kepada Allah, sangka baik kepada Allah, dia katakan, ya Allah, padahal tadi saya sudah merasa bahwa saya apatis, tidak dapat lagi dari manapun saya bisa cari. Tapi begitu saya bersangka baik kepada segala urusan dunia ini kepadamu, hanya kepadamu ya Allah, maka datang pula wasilah orang lain seolah-olah seperti perpanjangan tangan rezeki Allah kepada dirinya. Kalau ini kita mampu lakukan, maka kita sebenarnya sudah memelihara energi yang paling dahsyat dari sedekah. Karena energi yang paling dahsyat dari sedekah adalah membantu orang untuk bersangka baik kepada rezeki yang Allah berikan kepada dirinya. Pemirsa Harmoni Ramadan yang dirahmati Allah, inilah bagian terpenting bagi orang-orang yang ingin mengelola dirinya untuk merasa bergembira dalam sedekah. Sedekah itu sulit, sedekah itu pahit, tapi kalau kita gembira akan menjadi syukur. Pemirsa Harmoni Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi disebutkan as-shadaqatu tuffahul bala. Sedekah itu bisa mencegah manusia dari bala. Apa itu bala? Bala itu sebenarnya identik dengan musibah. Makanya kalau kita melihat ayat tentang musibah, ya, allazina iza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bala itu orientasinya adalah ketidaksenangan kita pada satu keadaan, tapi keadaan itu hadir kepada diri kita. Sesuatu yang unpredictable, sesuatu yang tidak kita sangka hadirnya, dan itu menyulitkan diri kita. Maka katanya sedekah itu merancang hidup manusia terhindar dari bala itu tadi. Bagaimana melihat konteksnya ini? Salah satu dahsyatnya sedekah itu adalah bagaimana orang-orang yang ketika dia melihat ada orang yang membutuhkan, kesulitan, lalu dia hadir di sana, maka di sana pula lah ada doa orang kepada diri kita. Jadi jangan pernah sepele dengan doa orang lain, apalagi doa orang yang sedang kita bantu atau kita beri, penuhi kebutuhannya. Jangan-jangan semua kemudahan hidup kita ini bukan sebab doa yang datang dari lisan kita. Bukan sebab amal soleh yang kita lakukan berulang-ulang. Bukan sebab solat-solat yang kita kerjakan dengan sangat khusyuk. Tapi ada orang yang dia ketika menerima kemudahan dari kita, bantuan dari kita, dia menengadah tangan lalu mengatakan, ya Allah, di saat saya tidak lagi punya harapan, kenapa engkau datangkan orang yang seolah-olah faham apa kebutuhan saya,
dan dia memudahkan urusan saya. Disinilah letak bagaimana rekayasa interaksi manusia satu dengan yang lain. Atas keimanannya, dia membantu orang, memudahkan urusan orang lain. Maka inilah yang menjadi nilai kepada kita ya. Jadi sehingga ketika menyebut watarzuqu man tasya'u bighairi hisab ya. Tulizul laila fin nahar wa tulizun nahara fil lail wa tuhrizul hayya minal mait wa tuhrizul maita minal hayyi wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Allah sebenarnya dalam ayat itu mengatakan, mudah bagiku mengganti siang menjadi malam, malam menjadi siang, yang hidup menjadi mati, yang mati pun akan hidup kembali. Kenapa Allah sebut itu? Karena Allah katakan tentang urusan harta dan rezeki itu mudah sekali. Sedangkan perpindahan gelap menjadi terang, terang menjadi gelap, mati menjadi hidup dan sebaliknya saja dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hanya urusan teknis seperti yang kita sebutkan. Maka dalam penutup ayat itu Allah sebut watarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Aku bisa kasih rezeki kepada siapapun yang aku mau, kata Allah. Man tasya' itu kehendak Allah yang sangat absolut. Mungkin bisa sebab doamu kau dimudahkan urusan. Tapi bisa juga tidak. Mungkin bisa sebab taatmu kau dimudahkan Allah. Tapi bisa juga tidak. Tapi mungkin boleh jadi bukan sebab dua yang saya sebutkan secara dominan tadi. Tapi sangka baik orang sebab kau memudahkan banyak urusan orang. Pemirsa Harmoni Ramadan yang dirahmati Allah. Maka interaksi sedekah itu adalah sensitivitas kita bergaul kepada banyak orang. Ada lagi dalam ayat misalnya menyebut begini ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Fa'aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kata Allah, sesungguhnya semua orang mukmin itu ikhwah, bersaudara. Nah, Allah memberi kriteria persaudaraannya mukmin sesama mukmin. Fa'aslihu baina akhawaikum. Maka dua-dua orang mukmin yang bersaudara ini suluh dia. Suluh itu damai. Damai itu memberi ketenangan. Bagaimana mungkin ada seorang mukmin kaya dengan mukmin miskin kalau konteksnya harta bisa berdamai dan saling membahagiakan kalau dua-duanya tidak saling memberi manfaat satu sama lain. Makanya konteks suluhnya dalam ayat itu adalah kalau kau ketemu dengan orang yang rendah dari dirimu, silahkan nasihati dia. Tapi selesai engkau menasihatinya, beri solusi kepada dirinya. Karena kadang-kadang kita secara awam sangat mudah memberi nasihat, tapi tidak mau memberi solusi. Sangat mudah memberi evaluasi, tapi tidak mau memudahkan urusan orang, padahal kita mampu. Ya, ketemu sama orang miskin yang sehat, terus kita bilang, hei kamu ini sehat, kenapa tidak mau bekerja? Harusnya kau seperti saya bekerja, supaya kau tak miskin. Oke, itu namanya nasihat. Setelah kau nasihati, apa solusi yang bisa kau beri? Nah, inilah makna dari suluhnya orang-orang mukmin kepada mukmin lainnya. Pemirsa Harmoni Ramadan yang dirahmati Allah, itu bagian dari energi dan dahsyatnya doa. Jadi doa itu membuat interaksi manusia kepada manusia lainnya saling elastis, simbiosis. Sehingga kita akhirnya saling membutuhkan. Jadi walaupun kesannya seremoni ya, teman-teman besok saya ingin pergi ke luar kota, mohon didoakan agar mudah perjalanan saya. Kelihatannya sangat seremoni, tapi inilah letak harap dan sangka baik kita kepada orang di sekitar kita. Atau mungkin ketemu kita dengan orang, mohon doanya, besok saya mau ujian kelulusan, berikan saya kemudahan kiranya pekerjaan dan ujian saya ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya bergantung pada kemampuan kita. Orang pintar, ujian, mungkin dia meyakini dia akan lulus. Tapi tak sempurna kelulusannya mungkin kalau tidak diimbangi dengan doa. Pemirsa Harmoni Ramadan yang dirahmati Allah, maka energi ini harus kita pahami. Selain dari itu, Allah akan balas dengan balasan yang banyak. Mungkin kalau kita ingin melihat secara kontekstual ya, ada orang yang merasa ketika dia berinfak 10.000 lalu seolah-olah Allah mudahkan urusannya, diberi Allah jumlah yang lebih besar, boleh saja. Tapi bisa saja tidak seperti itu, tetap sulit urusanmu, tetap pahit hidupmu, tetap banyak ujian yang kau lewati. Tapi ketika engkau mengiringinya dengan sedekah, infak dan sejenisnya, Allah buat kemampuanmu kuat
melewati yang sulit-sulit itu sampai di ujung tepi tempat peraduanmu. Maka inilah menjadi bagian dari penting. Ada orang sedih, dia mengeluh dia karena dia mengatakan sungguh-sungguh saya bekerja, tapi tidak ada hasil seperti orang yang malas bekerja. Orang yang malas bekerja kadang hasilnya banyak, tapi saya yang sungguh kenapa hasilnya sangat terbatas. Oh, coba lihat. Ketika Allah pelihara keimananmu, keistiqomahanmu. Ketika engkau banyak ujian, kau lewati dengan sabar. Sabarmu itu rezekimu. Sabarmu itu dahsyatnya sedekahmu. Ketika engkau melewati semua halangan dan rintangan dengan baik sangka. Baik sangkamu itu adalah rezeki yang paling mahal yang Allah titipkan kepada dirimu. Setelah engkau melewati ujian yang berat itu, anakmu, suamimu, istrimu, tetanggamu, keluargamu, tetap sangka baik dan support kepada dirimu atas semua keadaanmu. Meskipun hidupmu tidak prestis, jadikan itu sebagai rezeki dan dahsyatnya doa. Maka di sana letaknya seseorang yang sangat meyakini apapun yang kita berikan kepada orang dan orang itu membutuhkan, berharap padanya, maka saat itu pula Allah akan tuliskan, rangkaikan takdir-takdir kehidupan kita di depan yang bisa saja mudah dalam urusan zahir atau tidak mudah dalam urusan zahir, tapi urusan nilai dan manfaatnya diberikan kekuatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Harmoni Ramadan yang dirahmati Allah, tentunya Ramadan ini membentuk karakter itu. Selain dari kita menjadi orang yang tahan tidak makan dan tidak minum, berpuasa dengan sepenuh hati, tapi kita juga terbuka sensitivitas hati kita untuk berbagi kepada orang-orang yang jangankan bulan Ramadan, sebelum bulan Ramadan pun sudah lama dia lapar dan dahaga. Bukan sebab imannya, tapi sebab ketiadaan harta, makanan dan minuman yang dia miliki. Bahagiakan mereka, senangi hidup mereka, gembirakan mereka, karena pada saat mereka gembira dan bahagia, di sanalah letak mereka berdoa dan sangka baik kepada Allah. Dan dalam sangka baik mereka itu pula lah ada rezeki yang dahsyat yang mudah-mudahan tercermin kepada dirimu. Mungkin boleh juga tidak untuk dirimu, tapi boleh juga Allah interaksikan kepada keluargamu. Mudah-mudahan seluruh puasa dan amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh dan didukung oleh